In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noni Fitria Sulfiani dengan NIM V1221045. Saya dari Prodi D3 Manajemen Perdagangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yaitu pada proses supply chain pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya untuk memenuhi ujian tengah semester. Topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah aktivitas hulu hilir, perencanaan, logistik, umpan balik dari konsumen, redesign SCM pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya, dan permasalahan dan juga waste time. Aktivitas hulu hilir. Yang pertama yaitu pada penyediaan bahan. Yang A, proses pengadaan bahan baku dan bahan pembantu. Yang pertama, sumber bahan baku dan bahan pembantu pada produk di PT Garuda Food Putra Putri Jaya yang digunakan pada pengolahan salah satu produknya yaitu kacang garing atau yaitu dengan menggunakan kacang tanah. Kacang tanah merupakan proses utama dalam proses pembuatan produk olahan. Kacang tanah yang digunakan diperoleh dari petani lokal yang didatangkan dari Jawa Tengah, yaitu ya berasal dari Kabupaten Pati, Jepara, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan juga Cilacap. Yang kedua, bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya didatangkan dari supplier yang sudah langganan sejak lama, yaitu pada wilayah Rembang dan Solo. Bahan tambahan yang digunakan untuk menambah cita rasa dan mengawetkan makanan, yaitu seperti distributor garam, penyedap makanan, tepung, dan gula. Selanjutnya, bahan untuk packaging, yaitu pada PT Garuda Putra Putri Jaya, yaitu menyediakan bahan-bahan dari pabrik plastik, pabrik kardus, pabrik kaleng, dan penghasil aluminium. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses spesifikasi bahan. Untuk bahan-bahan baku utama yaitu pada kacang tanah, PT Garuda Food Putra Putri Jaya memiliki beberapa spesifikasi untuk menjaga kualitas produk dan untuk bahan tambahan yang lolos penyortiran dari berbagai supplier. Yang keempat, penanganan bahan. Sebelum bahan diolah terlebih dahulu harus melewati pembersihan bahan dan penyortiran bahan dari para supplier. Yang kelima, proses penyimpanan dan pengangkutan barang. Setelah bahan melewati penyortiran, bahan disimpan lalu diangkut menuju gudang. Proses penerimaan supplier, yaitu yang pertama, penerimaan supplier untuk bekerja sama. Proses penerimaan supplier pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya, yang yaitu penerimaan dan perkenalan para calon supplier. Penerimaan sampel produk, percobaan, dan menganalisa sampel, yaitu dilakukan dengan melakukan kunjungan oleh calon supplier, lalu dimasukkan ke daftar list supplier. Proses penyediaan bahan baku yang pertama ada yang dinamakan yaitu forecast bahan baku. Yang pertama, pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya terdapat salah satu proses yang bernama forecast, di mana salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan yaitu guna untuk mensurvei luas areal tanaman kacang yang akan ditanam di berbagai daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keadaan bahan baku yang ada di lapangan, sehingga perusahaan dapat menafsir pengadaan bahan baku untuk diproduksi oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Proses forecast bahan baku. Yang pertama, pihak PT Garuda Food Putra Putri Jaya mencari data luas areal tanam pada kabupaten yang akan diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya, melakukan cross-check data pada tingkat kecamatan. Yang ketiga, mencari data luas areal, kondisi, data umur, dan prediksi pada awal panen. Yang terakhir, yaitu yang keempat, yang terakhir membuat forecast pada bahan baku. Yang kedua, penerimaan kacang basah.
pada proses penerimaan kacang basah di PT Garuda Food Putra Putri Jaya, yaitu kedatangan para supplier, menimbang kacang basah yang masih di dalam truk, melakukan pengecekan awal pada penerimaan kacang basah, pembongkaran kacang basah yang masih di dalam truk, penentuan penyimpanan tanah tafsiran, yang terakhir yaitu proses pengecekan pada kelebihan kacang basah. Yang ketiga, pengujian kualitas pada kacang basah. Yang keempat, melakukan penanganan kacang basah yang tidak lolos sortir. Kelima, pengujian kadar air pada kacang basah menggunakan oven. Yang D yaitu proses produksi. Yang pertama, pada proses produksi kacang di PT Garuda Food yaitu proses pencucian, kedua pengeringan, ketiga kacang diberi bahan tambahan, keempat yaitu gravity separator, yang pertama ada silo dan kedua sortir. Yang kelima yaitu proses roasting dan yang keenam yaitu kacang di oven, yang ketujuh yaitu proses penyortiran lagi. Selanjutnya yaitu proses packaging atau proses packing, yang ke F proses finish good atau FG, yang G lalu kacang dapat dipasarkan di pasaran. Yaitu proses perencanaan. Perencanaan logistik pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Proses perencanaan. Perencanaan logistik pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya termasuk yang terbaik dari segi kualitas produk, harga yang dipasarkan kompetitif, dan kredibilitas dari para pemasok. Perencanaan dilakukan, maka tindakan selanjutnya yang wajib dilakukan oleh manajer dan staf logistik merupakan melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa yang diperlukan banyak metode pengadaan barang yang bisa dipilih, yaitu yang misalnya pertama peminjaman, sewa, kontrak, atau pembelian. Cara serta proses yang mirip yang perlu diambil oleh unit logistik sangat menentukan oleh kemampuan dan syarat pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Yaitu yang pertama, pemilihan pemasok. PT Garuda Food Putra Putri Jaya adalah perusahaan yang bergerak pada bidang industri makanan dan minuman, khususnya makanan ringan dengan bahan dasar dari kacang tanah. Perusahaan ini mendapatkan distribusi logistik kacang tanah dari supplier di berbagai kota, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mendatangkan pesanan logistik kacang tanah, dipesan sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu yang panjang. Setiap hari, PT Garuda Food Putra Putri Jaya selalu memproduksi makanan dan minuman kemasan untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri. Proses pemilihan pemasok bertujuan untuk memilih pemasok yang sempurna supaya bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga meminimalisir yaitu risiko kurangnya persediaan. Pemilihan pemasok bersifat banyak kriteria, mencakup yaitu faktor kualitas serta kuantitas, seperti kualitas pengiriman, kinerja massa, kemudian garansi, harga, kemampuan teknis, serta kondisi finansial. Pemilihan pemasok yang sempurna bisa menyampaikan bahan baku yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan ketepatan waktu pengiriman, dibubuhi pula faktor kriteria harga, layanan, ketepatan pengiriman, serta kepercayaan. Yang kedua yaitu perencanaan logistik. Perencanaan logistik pada observasi ini menekankan pada proses perencanaan logistik yang berkualitas dan dilihat pada perencanaan yang dilakukan oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya yang sangat baik dapat dilihat pada pengendalian logistik yang baik. Dengan menerapkan manajemen logistik yang di lapangan memiliki sumber daya manusia yang banyak dan berkompeten, sehingga menyebabkan perencanaan logistik ini dapat berjalan dengan baik dengan cara pemberdayaan sumber daya manusia yang baik. Perencanaan logistik artinya aktivitas pemikiran, penelitian, perhitungan, serta perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan tiba, baik berkaitan menggunakan kegiatan aktivitas operasional pada pengadaan logistik, penggunaan logistik, pengorganisasian, juga pengendalian logistik menggunakan
Demikian, maka secara sederhana, perencanaan logistik ini bisa diartikan menjadi proses perumusan kebutuhan-kebutuhan logistik yang akan digunakan pada masa yang akan tiba. Untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan secara efektif serta efisien. Yang ketiga yaitu kegiatan pendistribusian logistik. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan mendistribusikan logistik kacang dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya ke marketplace ataupun ke outlet. Perusahaan transportasi juga ikut andil dalam pendistribusian produk dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya untuk menjaga kualitas produk yang tidak pernah mengalami keterlambatan pasokan untuk para outletnya. Selanjutnya yaitu customer feedback. Customer feedback. Para petinggi Garuda Food Putra Putri Jaya yaitu managing director turun langsung ke lapangan untuk membangun kedekatan emosional dan mengetahui feedback dari para pelanggannya dengan memperkenalkan produk secara langsung kepada para customer untuk mendapatkan feedback dari mereka tentang produk tersebut, tentang bagaimana rasa dari produk tersebut, apakah enak atau tidak. Lalu mengenai packaging atau kemasan, apakah menarik atau tidak, dan apakah rasa dan kemasan dapat memenuhi harapan dari customer. Selanjutnya yaitu pada penjualan geografis di tahun 2021. Mayoritas pada penjualan perseroan masih berada di wilayah domestik dengan besar 95,6% dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,5% dari tahun sebelumnya. Pada penjualan luar negeri di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,3%. PT Garuda Food Putra Putri Jaya mencatat kinerja positif di tahun 2021 mengalami pertumbuhan total pada penjualan bersih sebesar 6.369 miliar dengan pertumbuhan sebesar 10,9% dibandingkan pada periode sebelumnya. Redesign SCM pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Yang pertama, yaitu supply chain, yaitu supplies. Dari sini jaringan yang berawal merupakan sumber bahan pertama untuk memulai rantai distribusi baru. Distribusi baru dimulai. Bahan pertama ini dapat berupa bahan dasar, bahan mentah, bahan habis pakai, komoditi, suku cadang. Yang kedua yaitu supply chain pada proses pertama, kedua, dan ketiga yaitu supplier, manufacturer, distribusi. PT Garuda Food Putra Putri Jaya mendistribusikan produk yang dibuat oleh produsen pada customer. Ada banyak cara untuk mengirimkan barang ke pelanggan, tetapi pengiriman yang paling umum adalah melalui distributor, yang biasanya ditangani di sebagian besar rantai pasokan. Yang ketiga, yaitu proses pertama, kedua, ketiga, dan empat, yaitu supplier, manufaktur, distribusi, dan retail outlet. Para pedagang besar pada umumnya memiliki fasilitas gudang sendiri atau bisa pula menyewa berasal dari pihak lain. Gudang ini dipergunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan ke pihak-pihak pengecer. Di sini terdapat kesempatan untuk memperoleh penghematan pada bentuk jumlah inventories serta biaya gudang dengan cara melakukan desain balik pola pengiriman barang, baik dari berasal gudang manufaktur juga dari ke toko pengecer. Yang keempat, yaitu proses pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yaitu supplier, manufaktur, distribusi, retail outlet, dan juga customer. Yaitu pengecer atau retailer secara langsung menawarkan suatu barang kepada pelanggan atau membeli atau pengguna barang tersebut. Toko eceran meliputi toko kelontong, supermarket, dan juga warung. Kemungkinan permasalahan pada dan juga
kemungkinan permasalahan dan juga waste time. Yaitu yang pertama, terjadi penumpukan work in process atau WIP sebelumnya ke mesin packaging. Penumpukan WIP tersebut disebabkan tidak habisnya WIP yang bisa di packaging di akhir shift. Sehingga untuk menghabiskan WIP tersebut dilakukan packaging lagi di shift berikutnya dan begitu seterusnya. Yang kedua yaitu terjadi keterlambatan pada pasokan bahan baku. Ketiga, hasil panen banyak yang rusak. Keempat, terjadi kerusakan pada bahan tambahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.